Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, hamba-hamba pilihan Allah, khusnudzan kepada Allah bahwa Allah telah memilih kita untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini di tempat ini, kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kami ingin bersama-sama belajar membuat tentram di hati. Hati ini punya jendela, dan jendela hati itu namanya mata dan telinga. Kalau orang bisa waspada akan apa yang dilihat dan didengar, maka akan terjaga itu hati, hingga hati tidak mudah gelisah, tidak mudah susah, tidak mudah rusak. Maka ayo kita peduli dengan mata kita dan pendengaran kita satu-satu. Biarpun mungkin tidak bisa kita hadirkan semuanya pada malam hari ini, mari kita mulai dari mata kita. Tentram di rumah tangga kita, tentram di keluarga kita, sampai nanti tentram di masyarakat kita. Tolong jaga pandangan mata zahir. Allah memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kaum pria, orang-orang baik itu, orang-orang beriman itu, agar menjaga matanya. Dan katakan kepada para wanita terhormat, wanita mulia beriman, untuk menjaga matanya. Memang fokus kami bukan di ini, tapi perlu kami hadirkan untuk menjaga mata zahir ini, untuk keindahan di rumah. Tolong jangan percaya dengan fatwa ulama ngaco yang mengatakan ngelihat film porno tidak apa-apa kalau untuk suami istri. Jangan percaya, kayak itu diam-diam merusak. Ayo mari kita menjaga mata kita dari melihat gambar-gambar, biarpun bukan di alam nyata, gambar-gambar yang tidak pantas. Efeknya besar. Kalau anda tanya kepada ahli syariah, tentunya harus lebih paham. Akan tapi anda bisa tanya kepada seorang psikolog saja deh, yang jujur, betapa bahayanya orang yang liar matanya melihat gambar-gambar kotor, sehingga kalau sudah kecanduan dengan gambar-gambar itu, dia liar. Bahaya sekali. Maka hukumnya jelas haram, nggak usah diragukan. Sekarang bayangkan kalau orang mengatakan nonton gambar begitu tidak haram, nggak mungkin dia tidak melihat. Karena apa? Ada unsur syahwat yang menariknya untuk menontonnya. Bahaya sekali. Makanya jangan percaya dengan fatwa yang menjerumuskan itu. Kalau ada ustadz fatwa, katakan ya ustadz, kalau anda hobi jangan fatwakan begitu. Urusanmu sendiri dengan hatimu dan dengan syahwatmu, tapi jangan fatwakan. Menonton itu merusak, sehingga dikatakan bahwa kalau orang biasa lihat yang demikian itu, yang rusak mentalnya.
sehingga dia lebih senang dengan hayalannya, sampai mohon maaf, itulah yang menjadikan tidak indah yang ada di rumahnya, karena perbandingannya yang dilihat di gambar, di film, sehingga dia merendahkan. Kenapa milik istriku seperti itu, kenapa milik suamiku seperti itu? Maka kalau ada suami mengajak istrinya nonton film begituan, itu sesungguhnya telah mengajari istrinya untuk terpesona dengan selain miliknya. Apa tadi? Biarpun alasan untuk membangkitkan syahwat justru dengan menjaga mata. Semakin Anda menjaga mata Anda dari yang haram, lihat dengan pasangan yang halal, bersemangat. Justru karena mata kita ini liar, maka menjadikan syahwat berkurang di saat dengan yang halal, na'udzubillah. Dan tidak sampai di situ. Kalau kita bicara tentang hukum syariat, ada namanya mahram. Ibu dengan anak itu mahram, haram saling menikah. Kakak dengan adik haram saling menikah. Dan karena ini mahram, itu untuk orang yang punya watak sehat, mental sehat, itu nggak syahwat. Seorang anak itu nggak boleh syahwat kepada ibundanya. Seorang adik dengan kakak nggak syahwat pada akhirnya, karena adikku itu kakakku. Tapi hari ini seorang anak mengintip ibunya mandi karena gara-gara sering nonton film kotor. Dan ini pengaduan. Kalau Anda mungkin hanya mendengar, kalau saya ada yang mengadu pada kami. Seorang anak merasakan begitu, dia melihat ibunya syahwat, melihat adik perempuannya syahwat. Ini bahayanya, jangan main-main urusan semacam ini. Dan kalau orang terbiasa dengan itu, lihat tidak indah lagi di rumahnya. Biarpun dia seolah-olah berhubungan dengan pasangannya, tapi khayalannya ke tempat lain. Dia tidak akan menemukan kepuasannya sesungguhnya, karena yang ada di benaknya adalah yang di alam khayal. Indahnya pendidikan dari Rasulullah SAW, jaga matamu. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, kalau orang sudah matanya melihat yang haram akan mengotori hatinya, tapi kalau menghindar dari yang haram akan menyalah hatinya. Kalau sudah ada nur di hatinya, mudah beribadah. Sehingga yang biasa nonton-nonton begitu nanti pada akhirnya susah beribadah. Subhanallah, hati-hati. Maka dari itu ini sekelumit saja kami hadirkan. Tujuan kami bukan ini, ada nanti setelah itu. Jadi tolong jangan main-main urusan-urusan yang di handphone, di alam nyata atau di alam maya. Di alam nyata atau di alam maya, na'udzubillah. Tapi ingat, seorang perempuan yang menjaga itu haram, itu gak boleh. Di saat ketemu dengan yang halal, semangat terus. Seorang laki-laki haram, tidak, gak boleh. Astagfirullah. Mungkin namanya handphone hari ini kan luar biasa, sering berseliweran gambar-gambar. Jangan dilihat. Niat jihad karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat seperti itu apa yang terjadi? Hati Anda bersih, sehingga semakin tumbuh cinta kepada pasangan. Lihat di sini, ini harus singkat ini masalah ini. Hati-hati, jangan ngendengin masalah ini yang rusak mental Anda. Yang rusak mental. Anda tanya ahlinya, mental yang rusak, sehingga Pak, biarpun mohon maaf, dia adalah istrinya lebih cantik. Dia tidak cantik, cuman dia penasaran, barangkali ada unik yang dimiliki oleh orang ini. Karena dia sudah biasa melihat, mungkin menurut dia adalah orang kulit hitam, kulit putih, orang besar, orang gemuk, orang kurus ini. Itu kan cerita mereka, hayalannya liar kemana-mana, nggak ada ujungnya. Dan itu lebih daripada kena candu apa itu, afiyun atau apa itu. Sehingga sudah capek pun dia bisa menonton sampai pagi demi mengikuti itu semuanya, dan tidak ada ujungnya. Hati-hati tolong. Apalagi zaman ini bukan kayak zaman dulu, fasilitas-fasilitas untuk menuju ke sana banyak. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan rusak mata ini dengan pandangan-pandangan yang kotor, yang rusak juga hati kita, yang rusak mental kita. Bukan sekedar hukuman dari Allah dari akhirat nanti, akan tapi rusaknya mental, sehingga seorang suami sudah tidak kagum lagi dengan istrinya, karena dia melihat di gambar lebih bagus daripada yang dimiliki istrinya, sehingga dia pun harus melampiaskan syahwat dengan istrinya sangat terpaksa. Hanya yang penting saya puas begitu, bukan karena betul-betul terkagum-kagum. Masya Allah, selagi bukan milikmu itu haram, jaga. Dan kita harus jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dengan Allah. Hari ini kalau ingin melihat aurat gak usah keluar, cukup kamar dikunci, jedet, buka laptop, bisa melihat. Na'udzubillah. Mungkin seorang suami ngajak istrinya nonton film bareng, memang bangkit syahwat saat itu. Giliran suaminya datang, istrinya terkenang-kenang, dia nonton sendiri. Hati-hati, ini jangan main-main masalah ini, bahaya sekali hari ini. Orang tidak menyadari ini, sehingga mohon maaf itulah ditemui seorang kakak syahwat dengan adiknya.
seorang bapak syahwat dengan anak perempuannya, seorang anak syahwat dengan ibundanya. Insya Allah ini hancur ini gara-gara yang demikian itu. Mahram itu nggak bisa, seorang anak nggak lihat pun nggak tega ke ibunya, paling misalnya itu. Ini kejadian dan sampai pengakuan dari orang-orang yang pengen tobat. Sengaja dibuat sesuatu yang sekiranya tahu bisa ngeliat ibunya, pura-pura main wajah. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, kita langsung kepada kelanjutannya. Bukan melihat dengan mata ini, tapi melihat dengan mata hati. Melihat dengan hati. Hati merendahkan ini, meremehkan orang lain. Ini yang bahaya. Cuman berangkat dari sini juga, tapi kadang dari telinga juga. Maka jangan mencari, kalau itu aurat jasad, jangan dilihat aurat jasad. Jangan berkata kalau gambar saja gak apa-apa. Ini memang kadang fatwa-fatwa ngaco itu. Betul-betul gemes nih sebagian orang yang mengaku ustaz tapi punya fatwa ngaco. Baik. Kemudian sekarang masalah melihat dengan mata, tapi bukan pada aurat jasad, tapi aurat yang sifatnya aurat maknawi, aib dan celah. Maka Anda pun juga jangan pengen tahu aibnya orang. Anda jangan pengen tahu kekurangannya orang. Karena itu berangkat dari kesombongan kalau orang mencari-cari kekurangan orang lain. Dan awas ancaman dari Allah melalui lisan Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Orang yang hidupnya mencari-cari kesalahan orang, Allah akan bongkar aib kesalahan dia. Wa yadhhu walau fi wasli baiti, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya. Kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, pengen tahu kejelekan orang, coba lihat di rumahnya pasti tidak terhormat dia. Nggak tahu sebabnya apa, anaknya tidak menghargai dia, istrinya tidak menghargai dia. Dihukum oleh Allah, yaftahu, Allah akan rendahkan di rumahnya. Gara-gara pengen tahu, itu kadang penyakit. Mohon maaf, penyakit. Tolong yang mempunyai penyakit ini segera sadar sebelum direndahkan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kalau ada orang mencari-cari kejelekan orang lalu membicarakan ke orang lain, dia tidak akan mati kecuali diuji dengan kejelekan yang sama. Seram urusannya, mengerikan. Maka jangan biasa mencari-cari kejelekan orang, aibnya orang. Kalau sudah mencari-cari, ini merendahkan. Mentatabba orang, mencari-cari. Kadang orang, mohon maaf ini, nah memang model seperti itu. Paling kalau bahasa kita itu bahasa fudul, pengen tahu. Kalau urusan kejelekan orang cerdas banget dia. Sampai kita gambarkan, kalau ada handphone ketinggalan sebentar, dia tahu apa yang dilihat, sudah tahu rahasia orang. Makanya kami nasihati Anda jangan pengen tahu handphonenya orang. Kalau ada handphone dititipkan Anda sampai mati jangan dibuka kecuali dapat izin dari dia. Jangan biasa, termasuk istri gak perlu pengen tahu HP istri suaminya, suami juga demikian. Kenapa? Suami pun punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya, bahkan mungkin yang lain atau sebagainya. Kalau urusan masalah, wah takut suamiku begini-begini, ini masalah pendidikan sama-sama. Nggak perlu orang mengarah menuduh suami itu. Suamimu soleh kok, istrimu solehah, selesai. Bukankah kita sama-sama dekat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah? Nggak usah curiga-curiga ke sana. Jangan pengen tahu, bahaya sekali. Karena itu jadi penyakit. Ada orang cerdas, HP ketinggalan langsung pakai tangan kiri, padahal dia paling susah. Kan nyambung. Duduk di sini begini, duduk begini. Temennya tuh buka handphone. Temennya bukan lagi ribut sama suaminya kayaknya. Yang kalau wah bisa nyimpulkan, paham semuanya. Padahal hadir pengajian nggak paham dia. Tapi kalau sudah pengen aibnya orang paham betul. Naudzubillah, model begitu tuh ada. Ke rumahnya orang banyak buku, ada majalah ini, ada buku sejarah Nabi. Yang dilihat apa? Buku agenda. Ada orang nasib buruk, dijadikan dia pengen tahu aibnya orang. Itu nasib buruk, siksa dari Allah. Para kekasih Allah dahulu, para kekasih Allah, dan sampai hari ini pun masih ada. Kalau mau keluar, mau ketemu orang, dia mau ketemu, dia sedekah. Setelah sedekah minta, ya Allah dengan sedekahku ini tutup kekurangan hamba-hambamu dari mataku, jangan kau tampakkan sedikit pun. Loh kok sekarang malah nyari-nyari. Naudzubillah, nggak ada perlunya. Jadi tolong jangan suka mencari-cari aibnya orang, kejelekan orang, nggak ada perlunya. Kalau bicara kejelekan, kita pun juga punya kejelekan.
Karena Allah As-Sittir, Maha Kasih, penutup aib. Allah tutup. Kalau tidak ditutup, Anda tidak mau ngaji sama saya. Kalau aib saya tidak ditutup oleh Allah, Anda tidak mau ngaji sama saya. Jelek saya juga banyak, pikiran saya juga kadang kotor dan sebagainya, kan begitu. Oleh Allah ditutup agar kita bisa hidup enak, maka jangan pengen tahu. Sehingga kita pun juga tidak boleh bongkar aib kita di depan orang. Jangan bicara tentang dosa-dosa kita dengan Allah, itu kebodohan. Yang pernah mabuk, pernah kepleset zina, tutup urusanmu dengan Allah. Itu jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan kau buka aibmu depan orang, dan jangan kau mencari aibnya orang. Jangan kau dicelanya orang. Begitu indahnya pendidikan yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah. Kita kurang ilmu ini. Anda jangan, kalau punya kekurangan jangan dibongkar. Kalau kita jangan pengen tahu, tapi kok tiba-tiba tahu, ini langkah selanjutnya. Ada teman tiba-tiba curhat karena kebodohannya, Kak, saya kepleset, saya kemarin zina misalnya, naudzubillah. Amanat, sudah terlanjur cerita kepadamu, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ada orang curhat ke kami, istri tidak boleh tahu. Istri tidak boleh tahu, dan begitu pun kita nasihati, tolong jangan cerita siapapun selain saya, sudah terlanjur cerita. Biasanya kalau orang jangan cerita deh, mending gak usah tahu lah. Kalau saya tahu juga tambah gak enak nanti. Ada Buya, saya begini, aduh kacau. Sudah terlanjur cerita, mau gimana lagi? Akan tapi kadang ini, kalau sudah terlanjur tahu, bagaimana kita? Kalau sudah terlanjur tahu, baik tiba-tiba kelihatan di depan mata, atau dia bercerita, Allah, musibah. Kita harus menjaga hati. Sebab paling ringan adalah kita jadi sudah merendahkan dia. Jadi gitu ya, kirain, astagfirullah. Sudah begitu ngomong hatinya, diam-diam sudah menjelekkan dia, merendahkan. Orang kepleset zina, orang melakukan ini. Kalau sudah terlanjur kita tahu, bagaimana caranya? Pastikan kita tidak cerita ke siapapun. Kemudian apa? Pastikan kita mohonkan ampun kepada Allah. Kemudian doakan dia, semoga Allah berikan kesadaran. Sampai di situ. Bab amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana? Oh, itu ada sendiri caranya. Amar ma'ruf nahi mungkar bermacam-macam, tapi tidak langsung kau ceritakan ke orang. Kita bisa saja nasihati langsung kalau memang dia tahu, kalau kita tahu dia bermaksiat. Karena yang kita ambil hatinya, bukan kita rendahkan di depan orang. Hei kamu tobat, dasar kau ustadz gombal, nggak begitu. Kita bagaimana agar nasihat kita didengar sama dia. Imam Ahmad Ibn Hanbal suatu ketika berjalan melihat muridnya ngajar. Cuman menurut Imam Ahmad, murid yang ngajar melakukan satu aib, kesalahan. Kenapa? Muridnya kena panas, ustadznya tidak kena panas. Muridnya kena matahari, ustadznya kena lindung. Imam Ahmad melihat ini aib. Cuman Imam Ahmad langsung ingatkan. Besok pagi Imam Ahmad datang ke rumah muridnya, mengendap-endap pelan-pelan datang ke rumah muridnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau orang tahu Imam Ahmad ke situ, pasti pada tanya, kenapa Imam Ahmad ke situ? Ada apa dengan kamu? Dia pelan-pelan kemudian datang. Kaget, ada apa Imam Ahmad? Sini. Tolong besok kalau kamu ngajar lagi, jangan sampai jamaah kena panas lalu kamu enak-enak. Tolong ya. Padahal pengen ngomong gitu dok, penjaganya jangan sampai orang lain tahu. Ini kan sebetulnya kan karena apa? Jangan sampai kita ini menjadi merendahkan orang. Jadi kalau sudah terlanjur melihat aibnya orang, jangan ceritakan pada siapapun dari bangsawan. Di-share kadang-kadang. Merendahkan orang. Kadang-kadang mohon maaf, ahli tahajud. Sampai kadang saya buat contoh. Ini seorang ibu solehah, katanya sih katanya. Tahajudnya oke, puasa Senin Kemis oke, zikirnya banyak, sholawatnya banyak. Sholat malam, tahajudan jam 3, habis tahajudan mau sahur sama suaminya. Sudah pensiun atau mungkin sudah tua begitu, jadi ibadahnya banyak banget. Jam 3 malam, habis doa selesai, habis nangis doa, ada suara motor di gang kampungnya. Karena kebetulan dekat banget suaranya, buka gorden jendela dibuka, kelihatan rupanya itu suara motor asing, motornya orang nganterin anak gadis tetangga.
anak gadis tetangga dianterin motor. Langsung kata si ibu haji yang katanya ahli ibadah ngomong ke suaminya, "Bah, astagfirullah, bah, ada apa Mi? Tetangga jam begini dianterin laki-laki. Dari mana? Apa yang dia kerjakan?" Suaminya mendengar berita itu langsung, "Anaknya siapa Bu?" "Itu Bu Haji ini." "Astagfirullah, ibunya dulu juga kayak gitu." Syuf ya, baru tahajudan syuf, gunjing orang, ngomongin orang. Ini banyak orang gak sadar. Mestinya kalau dia punya iman, nangis, ditutup gorden, langsung berdoa, "Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa, semoga kerabannya bocor saja ya Allah, semoga karena ini." Hari ini langsung di-share, hati-hati ya yang punya anak, di-share, tolong jaga diri anaknya, jangan sampai anak menjadikan ibunya masuk neraka gara-gara anaknya dibiarkan keliaran malam hari, di-share kesana kemari. Hati busuk, hati-hati. Allah pun bisa menguji anakmu seperti itu, maka jangan meremehkan. Mestinya dengan tangis derai air mata, "Ya Allah, itu anak tetanggaku, kekasihmu Nabi Muhammad mendapatkan wasiat dari Jibril untuk perhatian kepada tetangga, maka aku perhatian kepada tetanggaku ya Allah, maka aku mohon ya Allah jaga anak tetanggaku, muliakan dia, jangan sampai dia melakukan kehinaan." Mestinya begitu, malah jadi bahan omongan. Jangan pengen tahu aibnya orang. Amar ma'ruf nahi munkar babnya nanti. Amar ma'ruf nahi munkar ada syarat-syaratnya supaya tidak salah. Jangan sok jadi pejuang pahlawan dan sebagainya, salah, malah menjatuhkan orang, malah dimusuhin oleh baginda Nabi, malah dibenci Nabi nanti. Ada aturannya semuanya. Kita mulai dari sini dulu, kita benahi hati dulu. Tanyakan orang yang mengatakan amar nahi munkar di siang hari, malamnya sudah nangis belum? Baginda Nabi sebelum merang malamnya nangis. Salahuddin Al-Ayyubi mau perang itu malam harinya nangis, minta, mendoakan, bukan hanya sekedar teriak-teriak begitu. Ini dakwah, ini jihad, ini dakwah. Ntar dulu, sudah doa atau belum di malam hari? Jadi kalau melihat kekurangan orang lain, tolong jangan ceritakan, mintakan ampun kepada Allah, doakan dengan doa kebaikan. Sudah sampai di sini selesai. Ini perlu kita punya akhlak semacam ini. Jangan biasakan dengan pengen tahu aibnya orang, kejelekan orang, yang pada akhirnya merendahkan. Itulah kesombongan, al-kibru batarun nas. Kesombongan adalah merendahkan manusia, Masya Allah. Dan ingat, kalau dia bermaksiat hari ini, kita pun bisa maksiat esok hari kalau hidayah dicabut oleh Allah. Bisa saja dia menjadi orang baik lalu kita jadi orang jelek. Maka Imam Ghazali mengingatkan, hati-hati, bisa saja dirubah. Maka Imam Ghazali tidak berani merendahkan seseorang, katanya bermaksiat sekalipun. Kata Imam Ghazali, jangan-jangan kalau sampai aku rendahkan dia, besok dia di posisiku, aku jadi kayak dia. Makanya yang ada adalah rasa cinta. Ya Allah, itu tetanggaku tidak sholat Jumat, ampuni dia dan jadikan ahli sholat ya Allah. Aku dengar tetanggaku ada yang zina, ya Allah tutup aibnya ya Allah, ampuni dia. Bahkan kalau kita tolong bagaimana menutup aibnya. Tolong jangan pengen tahu, hati-hati kalau anda punya sifat jelek semacam ini, segera tobat sebelum dihinakan oleh Allah. Kalau dihinakan di dunia sederhana, tapi dihinakan di akhirat. Dihinakan di akhirat, karena kita suka buka aibnya orang, kejelekan orang. Ini yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Jangan pengen tahu. Ya. Nah, ini kita kembangkan makna ini. Maka dari itu, hai istri, hai suami, agar damai dalam rumah tanggamu, itu kan secara pribadi dulu kita damai. Coba indah kita, nggak pengen kekurangannya, nggak pengen tahu kekurangannya orang. Kalaupun tahu, kita tutup dengan panjatan doa, hati tentrem. Ada orang hatinya suudon, untuk prasangka buruk terus, prasangka buruk. Dalam pertanyaan yang datang pada kami itu kami pusing. Ada suami prasangka buruk terus, sampai seorang istri menangis, "Buya, saya tidak kuat dengan suami saya." Kenapa? Saya itu di rumah nggak kemana-mana, tapi suami saya selalu nuduh. Katanya saya, kamu awas ya, kamu zina ya, kamu ini ajib. Wah, ini Anda boleh minta cerai kalau tidak kuat. Disakiti dengan kalimat semacam itu. Ini lesan kotor, lesan prasangka buruk. Ini jelek hati. Dan tolong sadar, kalau Anda biasa pengen cari aibnya orang, itu kan itu hukuman dari Allah. Capek Anda. Tapi kalau sudah ditutup oleh Allah dari mata kita kekurangan hamba Allah, kan enak kita ini. Kita sama-sama khusnudon, sama-sama ini indah kita. Dan itulah hidupnya para kekasih Allah, waliullah, hidupnya tenang. Makanya tadi kita ngomong masalah damai, tentram di hati.
Jangan biasakan dengan kebencian, kedendam, merendahkan orang lain. Nah ini, lihat orang, jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Melihat aibnya orang, kita berusaha untuk menutupnya. Jangan pengen menceritakan. Kadang maka kami sampaikan, hei para suami, jika engkau menemukan kekurangan istrimu, jangan kau sebut sampai kamu mati. Menyebut kekurangan itu menyakitkan, akan menjadikan istri membalas aib dan sebagainya. Nggak usah diungkit-ungkit masa lalu. Kadang merendahkan istri, Masya Allah, kamu tuh kan dari keluarga begini, karena mungkin sang suami keluarga nasabnya baik. Ini kejadian Buya, suamiku tuh kayaknya ustadz, tapi Masya Allah Buya, semuanya dibahas. Saya bilang, dulu kenapa mau dengan saya, sudah terlanjur punya anak, ngomong dasar kamu dari keluarga nggak jelas. La ilaha illallah. Keluarga nggak jelas tapi anaknya jelas, daripada ente dari keluarga jelas tapi ente tidak jelas, kan gitu ya. Yang kurang ajar kan nggak jelas ya. Ada merendahkan begitu sampai nangis. Seorang istri nangis direndahkan sama suaminya. Oh, dulunya mau, setelah jadi caci maki, mulutnya tajam, kau begini. Menjaga perasaan itu adalah penting. Kita perlu menjaga, biasakan Anda menjaga perasaan orang. Ya biarpun maksudnya baik, tapi kalau tidak jaga perasaannya, kayak contoh aja, suatu suami itu setiap pulang beli bedak pemutih kulit, pulang bedak pemutih kulit lagi, besok mau pulang, akhirnya istri paham, iya kulitku hitam, kan ngomong gitu langsung, padahal cuma ngasih bedak, rasanya yang paham. jadi kita perlu waspada menjaga perasaan, apalagi ngomong yang ayang, pakai bahasanya ayang-ayang juga, ayang, kenapa hidung ayang begitu, kan kurang ajar, sudah ngomong apa ayang-ayang tapi nyelkit. Akhirnya dia marah, kecewa. Iya, kenapa mulut abang begitu? Lah kan balas hidup caci maki. Makanya kalau sudah di rumah tangga ada caci maki, tidak ada indahnya. Maka jangan mencaci, jangan mengolok, jangan merendahkan. Maka kalau Anda melihat kekurangan seseorang, Anda pun perlu mencari kekurangan diri Anda sendiri yang sangat banyak. Kekurangan ada dua, kekurangan dohir, ada kekurangan batin. Kekurangan batin lebih serem dari kekurangan dohir. Lah kekurangan batin gak ada yang tahu. Kita pun kadang juga menutupi diri, dan anehnya kekurangan diri itu kadang ditutupi oleh diri kita sendiri, pura-pura tidak tahu. Orang itu dengan aibnya sendiri itu kadang-kadang nggak bisa melihat aibnya orang, gampang kelihatan, kekurangan orang gampang kelihatan. Kenapa? Di dalam diriku ada ego, ada aku, kesombongan. Kalau sudah ada akunya ini susah. Makanya sudahlah, ayo kita berusaha mencari kekurangan kita sendiri. Contoh yang ada akunya, ini adalah kekotoran lahir atau batin sama-sama, apalagi kekotoran batin. Orang susah menyadari dirinya dendam, pendengki, penyakit, itu kadang nggak bisa karena ada akunya. Kalau melihat orang lain, ada ustadz ngomong jangan menggunjing, yang dibicarakan orang lain tuh jangan menggunjing bu, dosanya gede dan sebagainya. Di majelis ustadz masih ngomong begini, dia nyenggol temennya, tuh yang kerudung merah itu suka gunjing loh. Dia nggak sadar kalau ini gunjing. Memang model aneh penyakit-penyakit itu, nggak sadar tentang dirinya. Maka ada akunya ego. Contoh, ini meja, suatu ketika lagi begini belinya, Allah ingus, ya Allah siapa kurang ajar ini bang, ingus di meja. Ya kan, ingus. Tak taunya minggu berikutnya kehujanan dan sebagainya, demam, pilek, beler cuman gitu. Padahal kalau dibawa ke laboratorium, ini sama yang kemarin itu sama. Cuman kenapa kok ini nyantai? Karena ingusku ada akunya. Semua kalau ada akunya begitu, ego kita yang menutupi kesombongan kita. Begitu juga penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit batin tadi. Maka dari itu, hari ini bukan waktunya kita mencari orang itu jelek, suka nyari kejelekan orang, tidak. Koreksi dirimu sendiri. Apakah Anda termasuk yang kami sampaikan? Masih ada waktu untuk tobat. Sadari, jaga. Kalau Anda termasuk orang gatal tangannya ingin lihat handphonenya orang, Anda langsung, kalau sampai saya membuka handphonenya orang, saya membayar 5 juta. Atau apa saja Anda hukum diri Anda sendiri, biar terlatih. Dan harus latihan. Kalau tidak, naudzubillah, tidak menyadari ternyata katanya ahli ibadah, ternyata habis pahalanya hanya gara-gara dia seperti itu. Ada orang bodoh namanya orang bangkrut, ya,
tolong ini jangan sampai kita membiasakan dengan mencari-cari kekurangan orang, tapi biasakan mencari kekurangan diri. Banyak kekurangan, hebat kalau orang bisa mencari kekurangan diri. Kalau Anda sibuk mencari kekurangan orang, maka Anda lupa mencari kekurangan diri. Biasakan memandang orang, kita kan selalu memandang orang dari sisi positifnya, jangan mendahulukan negatif. Kalau mata Anda fullkan pandangan positif, negatifnya sempit. Tapi kalau Anda sering melihat dengan negatifnya, positifnya hilang. Kejerah memandang, Anda bisa kok melihat sisi baik seseorang dengan bermacam-macam cara. Jangan selalu, makanya termasuk Anda jelek kalau setiap melihat orang kelihatan dari sisi negatifnya. Kalau Anda melihat orang sisi jeleknya, berarti Anda jelek, sudah tidak usah. Anda kalau ingin melihat diri Anda sendiri, bagaimana cara pandang Anda kepada orang lain. Kalau Anda melihat orang yang katanya jelek, tatanya Anda ada sisi baiknya, berarti Anda punya kebaikan. Nah, ini perlu kami hadirkan, ini termasuk mungkin ceramah yang paling penting di hari ini. Kita biasa komentar jelek, coba aja Anda lihat yang pernah kenal YouTube, cari ustadz yang paling bagus, yang paling lembut, yang paling gak ada masalah. Itu ngomongnya gak ada masalah, ngomong baik. Ada yang komentar yang jelek. Kita biasa dengan komentar jelek. Dan kita sudah biasa diajak caci maki, suami istri caci maki olok-olokan. Kita terlatih dengan itu semuanya. Maka yang perlu kami sampaikan hari ini adalah yuk kita belajar ilmu ketentraman batin, sehingga kita tidak bisa ribut, nggak perlu kita bermusuhan, nggak perlu kita saling mencaci dan mengolok. Nah, ini termasuk ini yang perlu kami sampaikan di pungkasan majelis adalah kita menghadapi pemilihan presiden. Ini masuk bab ini. Tadi ini lebih penting umumnya nih, kehidupan sehari-hari. Urusan Anda bukan urusan presiden saja. Urusan Anda urusan dapur, urusan Anda urusan rumah. Ada suami istri berantem terus setiap hari. Gara-gara salah masak aja, dasar nggak pecus masak, bisa cemaki ada. Dasar ini wajah adian, mulutnya tajam banget, celekat-celekit. Model apa tuh manusia begitu? Nah ini kalau urusan presiden 5 tahun sekali kan, tapi ini penting hari ini kita hadirkan. Tapi permasalahannya karena mental. Itu yang waktu pemilihan presiden suka caci maki itu, kalau Anda tahu berita di rumahnya, itu juga suka caci maki sama istri ya itu. Karena memang mentalnya mental caci maki, itu sudah agak jauh. Nggak usah, pasti kalau udah caci sama saudaranya caci maki, kan mental caci maki. Mental caci maki, coba kita sudah diajari berantem hari ini. Rusak mental kita ini. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem kan? Bupati berantem, lurah berantem, pemilihan ketua masjid berantem, bapaknya meninggal dunia rebutan waris. Kalau anak kecil main bola itu kan seneng-seneng. Ini di negeri kita main bola berantem ada yang mati loh ya. Ini kan rusak semuanya. Apa ini? Kebodohan seseorang tidak menjaga hatinya. Bagaimana agar kita tidak menyakiti orang lain dan seterusnya. Baik, ayo kita belajar angka indahnya hidup jika suami istri. Makanya merayu pasangan itu adalah dianjurkan. Ya bohong-bohong sedikit nggak apa-apa, kamu semakin putih padahal nggak putih aman ya, itu kan sudah seneng banget. Kalau dia nggak putih kan tinggal ngomong kamu manis gitu aja kan seneng ya. Cuman memang mulutnya kadang-kadang kenapa kurus banget, itu juga nggak. Kenapa kamu gemuk banget, ini memang mulutnya nggak sadar, terkit-terkit. Kenapa matamu begitu, mau dari tadi dia menyembunyikan matamu, kenapa matamu begitu, mana gituin. Allah, ini memang mulut terkit tuh, ada orang begitu tuh, nggak pernah menjaga perasaan seorang, padahal dia mulai tadi itu sengaja matanya dijaga biar tidak kelihatan sama orang, malah kenapa matamu gitu. Duh, waduh, ini orang. Tolong hati-hati kalau Anda punya penyakit begitu, kalau Anda tidak segera benahi, naudzubillah, Anda menjadi penyakit. Lah, kita akan bicara tentang perdamaian di negeri ini. Omong kosong bicara tentang perdamaian di negeri ini kalau Anda belum bisa damai di dalam diri Anda sendiri. Bohong, belum damai di keluarga, bukan menjadi orang yang damai. Sebab negeri ini terdiri dari keluarga-keluarga. Ayo kita damai, rumah tangga yang indah dengan keluarga yang indah. Bagaimana menyuruhkan perdamaian, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, Indonesia harus adil dan sebagainya. Rebutan baris gak beres-beres, omong kosong, pendusta dia. Rebutan baris sama saudaranya, bapaknya sama, ibunya sama, berantem. Mau apa itu orang? Ingat, tidak perlu mencari penjahatnya. Jadikan sayalah yang harus saya kejar, sayalah yang jahat. Saya akan menilai diri saya sendiri. Nah, berkenaan dengan pemilihan presiden, Anda harus waspada, hati-hati. Maka ada rambu-rambu yang kami sampaikan di akhir-akhir ini.
dan sudah disuarakan di sana sini, semoga bisa jadi pedoman di dalam Anda memilih pasangan. Yang pertama, kalau Anda milih presiden, milih pasangan juga milih pasangan. Babnya beda nanti. Itu namanya diklat cinta, dikta cinta. Kita sekarang lagi ada untuk yang muda-muda, yang jomblo-jomblo, Buya ada ke depan kita akan keliling ke negeri-negeri untuk anak muda, dikta pendidikan dan cerita cinta. Kemarin kita mulai di Cirebon, rupanya harapan kami anak-anak muda, ternyata ibu-ibu juga banyak yang ikut kayaknya. Udah ada, bisa Anda lihat di itu ada dikta. Memilih presiden, tolong yang pertama pastikan Anda sudah berusaha tahu tentang calon presiden itu. Berarti menurut Anda adalah yang terbaik. Itu sesuai dengan pengetahuan yang nyampe kepada Anda, sesuai dengan lingkungan yang memberitakan. Sudah, Anda tidak usah melebihi daripada itu. Anda berusaha cari tahu semampu Anda, baru setelah itu Anda simpulkan yang baik dia. Ya sudah, yang paling baik Anda pilih, yang paling baik. Kemudian di saat Anda memilih dia, ingat, keluarkan dari kepentingan pribadi. Kalau ustadz, jangan hanya karena pengen dibangunin pondok. Kalau Anda pengusaha, jangan mau dikasih tender proyek, bukan itu. Saya milih karena Allah. Setelah itu Anda sudah tidak dosa, selesai. Biarpun ternyata yang Anda pilih keluar jadi syaitan, tidak ada. Karena penting waktu Anda milih bukan nuruti hawa nafsu, tapi sesuai dengan ijtihad Anda berusaha. Kemudian itu adalah secara pribadi, tapi secara kemasyarakatan pakai rambu-rambu berikut ini. Sederhana dan Anda hafal. Yang muda-muda yang punya media sosial, Anda bisa catat, sebarkan kalimat sederhana. Sanjung, hei tim sukses yang ada di sini, tim sukses, partai-partai dan sebagainya, itu dengar ini. Kalau Anda pengen selamat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini sudah beres. Kalau sudah ada tim sukses yang mulai mencaci, dia kurang ajar kepada calonnya, pasti kurang ajar dia sudah, karena ngerusak dia. Ini saya ambil dari mana ini kaidah ini? Dari sabda Nabi, waktu Nabi mengatakan kepada seorang anak muda, hei anak muda, jangan kau caci ibumu. Aduh, gimana orang mencaci ibunya? Ada orang mencaci ibunya itu begini caranya. Kamu mencaci ibunya orang lain, orang itu akan marah membalas mencaci ibumu. Ayo, semua kadang-kadang berhujah, tapi kan kita harus menjelaskan pemimpin yang gak jelek. Pemimpinmu juga ada jeleknya loh ya. Nah coba gini logikanya, gini loh ya. Anggap saja calon pilihan Anda itu yang nomor 5, itu memang baik orangnya, dan Anda orang baik, sering ngaji. Kemudian keplesetnya Anda suka nyaci gitu saja, Anda caci calon nomor 6. Yang nomor 6 nih calonnya sudah nggak bener, pengikutnya juga Masya Allah orang nggak bener. Lihat, gara-gara Anda caci dia marah. Anda nyaci sekali, dia membalas 10 cacian. Ayo, yang dicaci pilihan Anda berarti merusak. Itu Anda harus paham ini. Kemarin waktu kita ngomongin banyak yang protes, ente protes nggak paham, berarti bang ente pencaci. Orang punya agama beda, orang nyembah berhala, kita tidak boleh mencaci Tuhannya kok. Sebab kalau kita mencaci Tuhannya yang dipercaya dia balas mencaci Tuhan kita kok, dengan kebodohan mereka. Jadi sekarang tugasmu adalah menyampaikan kebaikan program yang calon pilihanmu. Selesai programnya begini-begini, selesai, tanpa harus mencaci. Alangkah indahnya kalau hidup semacam itu, tanpa caci maki. Memang kita kadang-kadang tiba-tiba ada orang ngambil nomor kita, dimasukkan grup ini, grup calon presiden ini, aneh-aneh ya masuk. Jadi memang alhamdulillah kalau saya dimasukkan sana sini berarti melihat bahasanya saya nggak punya musuh kan gitu ya. Tapi kalau sudah ada yang caci maki, saya tidak mau. Caci maki saya belajar untuk tidak mencaci. Kami itu mulai dari awal saya ada yang ceramah tuh saya berusaha untuk tidak mencaci orang dan siapapun. Itu aja kadang nyakiti hati orang. Bagaimana kalau saya biasanya caci maki? Saya sudah menghindari caci maki pun kadang ada kepleset nyakiti. Gimana kalau hidup saya caci maki dan olok-olok? Nggak ada perlunya mencaci mengolok. Iblis pun tidak dianjurkan kita mencaci iblis kok. Ada kan orang mencaci syaitan, hei syaitan gini-gini, bukan gitu. Diajarkan untuk mengusir setan bukan kau caci, tapi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tasubul ladzina yad'una min dunillahi, jangan kau caci orang yang menyembah selain Allah. Loh, itu aja gak boleh dicaci, apalagi urusan calon
presiden, jangan maksain dia, sok banget ente itu menganggap calon pilihan ente malaikat turun dari langit. Siapa yang turun wahyu sampai gitu? Kenapa sombong banget ente itu, merusak itu? Kenapa pilihanmu itu baik gara-gara ente dicaci sama orang? Ayo, sudah, jangan biasa caci maki, indah hidup setelah itu ya. Kalau tidak dia caci maki karena enak. Kadang-kadang bisa saja kakak adik beda pilihan, karena abangnya di kantor ini, adiknya di kantor ini, informasinya beda. Suaminya di kantor ini, istrinya di kantor satu lagi, beda. Jadi biarpun berbeda, jamaah tetap rame, nggak berantem, minum teh bersama. Suami istri beda pilihan, Bu, beda pilihan. Setelah habis pilihan presiden, tahunnya ke dokter positif, hamil kembar 3, nggak usah berantem. Ini kok aneh-aneh hidupnya ya. Ini adalah perlu kami sampaikan hari ini untuk menjadikan politik Indonesia itu indah. Kita biasa berantem caci, apalagi sekarang ada namanya media sosial, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa mencaci. Dan kadang-kadang orang caci maki punya nasib terkenal sehingga caci makiannya luas. Allah, kalau seandainya saya dicaci mah enteng, jadi pahala buat saya. Tapi kalau saya terlanjur mencaci kemana-mana, naudzubillah, dosanya tidak ada akhirnya. Kalau saya dicaci, wah lumayan, saya amal kurang, dicaci sama orang, ya Allah sama orang kan jadi pahala. Tapi yang repot kalau saya terlanjur mencaci sama seseorang, apalagi di media ditulis, cacian terus berjalan. Waduh. Hei yang suka caci maki, sadar kau, mikir. Anda jangan bikin masalah di negeri ini. Yang suka caci maki itu, caci maki apa? Dari pendidikan dari mana? Nabi mau ngajari atas nama ustadz, gak ada caci maki. Iblis pun gak perlu dicaci. Seperti itu ya, tolong indah ya. Kalau sudah biasa indah, ya indah di rumah. Yang biasa ribut di mimbar, itu ribut sama istri, sama saudara. Ya itu saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya indah setelah ini. Majelis semakin makmur, semakin ramai. Alhamdulillah hari ini ya, soleh pada datang lebih banyak dari sebelumnya. Kayaknya memang Anda dibimbing oleh Allah untuk datang untuk menjadi juru damai di negeri ini. Damai sama suami ya, damai sama istri. Jangan saja yang biasa mulutnya tajam sekarang beresin, tobat. Yang biasa mulutnya celekit, bang cuman segini ya Allah, kerja dari pagi sampai sekarang cuma dapat segini. Ini model apa ini perempuan begitu tuh? Yang hebat perempuan abang. Kenapa kok abang kelihatannya gelisah? Nggak dapat fulus ya? Masa abang nggak dapat fulus, pulang ke rumah ngelihat orang cantik begini kok masih? Ini baru istri ini. Abang ini baru benar ya. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.